Salam, perkenalkan nama saya Muspina Penkamau, guru Pak di SMP Kristen Kalam Kudus Ambon, Kecamatan Sirimau, Kabupaten Ambon, dan sekaligus mahasiswa PPG Daljabbat 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 205 106 1098. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum mengajar di Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Ambon dengan tema Karya Allah melalui Iptek. Selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi anak-anak. Seluruhnya siap. Beri salam kepada Miss. Selamat pagi Miss Vina. Shalom. Kami akan memulai pelajaran, ya Tuhan, berkatilah kami agar apa pelajaran yang Miss Vina berikan kami bisa mengerti, ya Tuhan. Begitu juga berkatilah Miss Vina, ya Tuhan, berikanlah kesehatan dan hikmat kepadanya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya. Anak-anak, apa kabar untuk hari ini? Baik. Tapi saya lihat ada yang pakai jaket, pasti perasaannya ini berbeda yang kata baik. Boleh tahu kenapa nak kamu hari ini? Sakit. Ada yang masih sakit? Kepala pusing. Kamu kenapa? Tenggorokan sakit. Kamu? Iya. Kamu mau sakit juga? Oh, sakit apa? Mbak Ingos. Cek perasaan kalian hari ini. Oke, perhatikan. Menurut kalian, berdasarkan perasaan dari yang ke-11 ini, harapan saya sih seperti ini yang saya mau dari kalian. Kalian bisa happy. Coba senyum dulu dengan teman kalian. Iya. Tapi hari ini kita rasa bangga, berikan aplaus dulu buat Derry. Karena dia sudah melakukan yang terbaik untuk sekolah kita ya. Dan saya berharap hari ini walaupun kamu capek karena main basket, tapi kamu tetap happy belajar. Bisa ya. Anak-anak perhatikan. Dengan kondisi kita yang happy ini yang diperhatikan. Kesepakatannya kita dari awal. Saya membawa penilaian terhadap sikapnya kita. Ini masih tetap kita sepakati dan kita akan lakukan. 3 hal penting ini yang harus kalian tunjukkan di dalam kegiatannya kita. Di sini Miss ada pertanyaan. Pertanyaan di sini berdasarkan gambar di sini. Kalian diminta untuk melihat dan coba kamu pikirkan apa yang ada di pikiranmu tentang gambar ini. Bisa kasih pendapat? Ide. Ya? Ide. Ide. Ada lain lagi? Ilmu IT, Mem. Ilmu IT. Coba kita kumpulkan ya pendapat-pendapat ini. Sebenarnya hari ini kita mau belajar apa? Ada ide, ada ilmu IT. Berarti ada apa ya? Ada sesuatu katanya Kenzi. Nah anak-anak, dari gambar ini sebenarnya Miss mau bawa kalian kepada pemahaman ini. Nah kalau sudah ada pemahaman ini pasti ada gambarannya. Apa yang akan kita pelajari? Ya, pemahamannya adalah Iptek bukanlah ciptaan manusia semata, melainkan alat yang diberikan Allah untuk mengungkapkan apa? Kebesaran karyanya, sekaligus memenuhi apa? Mandat budaya. Berarti di sini sudah tahu ya, arahnya kemana ini yang kita mau pelajari hari ini. Nah, hari ini sebenarnya kita mau bahas ini. Tentang apa? Allah berkarya melalui Iptek. Ini tujuannya. Yang pertama, kita akan sama-sama memahami Iptek adalah itu karunia-Nya Allah. Yang pastinya karunia Allah ini membantu manusia mengelola dan memanfaatkan ciptaan Allah. Yang kedua, menggunakan Iptek dengan bijak dan etis, menghindari penyalahgunaannya. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi sederhana yang nantinya kita ada aktivitas menggunakan teknologi yang kalian sudah sering pakai. Ya, bisa dalam bentuk peta konsep, bisa dalam bentuk infografis dan video sesuai dengan versi yang akan kalian mau lakukan. Ini. Tapi kita harus breaking dulu. Berdiri. Tepuk fokus. Ya. Tepuk fokus. Dilihat,
didengar, pahami, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus, dilihat, didengar, fokus. Oke, tapi di sini yang digunakan apa inderanya? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan di sini untuk apa? Iya, pahami, kepalanya dipahami dengan baik apa yang kita lakukan. Nah, aktivitas kita ini anak-anak, nanti kita kerja dalam teamwork. Ini kita sudah dalam kelompok. Nah, teamworknya kita itu akan melakukan ini. Apa ini? Problem based learning. Berarti pembelajaran yang dimana kalian diminta untuk apa? Menyelesaikan masalah. Nah, tentunya berkaitan dengan iptek, banyak masalah tidak? Banyak. Padahal ada karya Allah di situ, tapi kita mau bagaimana melihat sudut pandang iman Kristen terhadap masalah itu. Nah, nanti kita belajar untuk menyelesaikan satu masalah. Tetapi yang harus kalian ingat, ini profil pelajar Pancasila. Dalam teamworknya kita, ini yang harus kalian tanamkan nilai-nilai ini. Pertama, harus ada unsur Tuhan, ya, ada iman, takwa, bernalar kritis. Berarti di dalam kelompok harus berpikir kritis. Yang berikutnya gotong royong, tidak boleh ada yang santai. Semuanya harus proaktif. Karena ini jadi asesmennya kita, ya. Kita nanti lihat video singkat. Teknologi ini memanfaatkan komponen daur ulang yang diproduksi melalui pencetakan 2. Yakyoku 24. Biasanya saat orang memasuki apotik, yang melayani kalian adalah manusia. Namun di masa depan, mungkin robot ini yang akan mengambil alih peran tersebut. Ini adalah Yakyoku 24, layanan apotik online di Jepang yang menggunakan robot pengambil obat otomatis. Alat ini menggunakan kamera serta AI untuk mengenali jenis obat secara otomatis. Serta apoteker dapat menggunakan layar untuk mengatur tata letak. Jadi, selain untuk melayani, robot ini juga dapat digunakan untuk menyimpan obat-obatan. 3. Kebisingan. Hal ini menjadikannya ideal untuk penggunaan di ruang terbuka. 5. Sesuai dengan yang kalian nonton, pastinya menurut kalian apa yang saat ini yang berkembang? Teknologi. Berapa persen menurut kalian berkembangnya teknologi? Bisa mencapai 75% ya. Banyaknya teknologi, pertanyaannya. Yang banyak dibutuhkan teknologi atau manusia? Ini yang perlu hati-hati. Ya, kalau teknologi lebih dibutuhkan dan manusia tidak terlalu dipakai, apa jadinya kita sebagai manusia? Betul enggak? Nah, oleh sebab itu, kenapa sampai Miss harus menampilkan tayangan ini? Supaya kamu ada gambaran. Di 2005 aja sudah seperti ini nih. Baik daratan maupun udara maupun yang di sekitar kita ini sudah mulai berkembang nih teknologi. Tanpa kamu sadari, teknologi sekarang bisa menggantikan kehidupan manusia yang berperan dalam seluruh aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita pun tidak boleh ketinggalan dengan teknologi, tapi kita perlu juga bijak terhadap apa? Teknologi. Nah, oleh sebab itu anak-anak perhatikan, ini adalah konten masalah yang akan kita diskusikan. Kita memikirkan 5 ya, 5. Dari 5 ini, kalian memilih salah satunya masalah yang nantinya kita harus mencari solusinya bagaimana. Karena ini kelima ini adalah masalah yang secara tidak langsung terjadi dalam iptek. Nah, bagaimana kamu menyikapi hal itu? Miss sudah siapkan panduannya. Coba perhatikan, ada tahapnya itu. Di tahap yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Nah, di situ kalian diminta mengidentifikasi masalah yang kalian mau pilih. Yang dimana nantinya masalah ini ada deskripsinya berkaitan dengan masalah tersebut, lalu memikirkan. Yang pertama, bentuk ancaman apa yang terjadi berdasarkan masalah tersebut. Jadi kalian identifikasi, lalu siapa korbannya, siapa pelakunya. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, nah di sini sudah kalian mulai memecahkan satu masalah. Mulai merumuskan pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ada di situ, formatnya, dampaknya apa?
dari kasus yang kamu pilih itu. Lalu solusinya bagaimana? Terus cara pencegahannya bagaimana? Yang ketiga, kalian mencari solusi. Nah, solusi yang kalian dapatkan itu kalian tancangkan sebagai pencegahannya, pilih di situ. Apa yang kalian mau bisa buat dalam bentuk video, infografis, atau peta konsep. Jadi kamu pikirkan solusinya terhadap masalah itu. Tantangannya apa dari masalah itu, solusinya apa. Tapi dibuat dalam bentuk bisa video, bisa infografis, atau peta konsep. Peta konsepnya ini Miss bisa siapkan, ada menggunakan ini. Ya, kalau mau, tapi kalian bisa gunakan handphonenya kalian. Satu kelompok, satu pengerjaan. Satu kelompok, satu. Bisa dalam bentuk aplikasi Canva, dalam membuat peta konsep, boleh. Pilih saja, infografis dalam bentuk Canva, boleh. Yang ketiga, video, boleh. Mungkin kalian langsung mempresentasikan secara langsung dalam video itu. Kalian bisa paparkan di tempat duduk kalian. Yang penting mengangkat kasusnya apa. Informasi yang kalian dapatkan terkait dengan identifikasi masalah itu bisa browsing melalui kalian punya handphone masing-masing. Ya, mau buat dalam bentuk apa? Poster. Mari kita saksikan dulu presentasi teman kita. Selamat pagi Miss dan teman-teman semua, Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak dari kasus cyberbullying dan ujaran kebencian. Dari kasus cyberbullying dan ujaran kebencian, kita mendapatkan dampaknya. Dampaknya itu bagi korban bisa merasa sedih, takut, malu, atau tertekan secara mental. Kehilangan kepercayaan diri dan menarik diri dari lingkungan sosial, dan prestasi belajar menurun karena stres atau tidak fokus. Solusi untuk cyberbullying dan ujaran kebencian adalah yang pertama, bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, melaporkan tindakan cyberbullying atau ujaran kebencian. Yang ketiga, blokir dan hentikan interaksi dengan pelaku. Yang keempat, memberikan dukungan kepada korban. Yang kelima atau yang terakhir, edukasi tentang etika digital. Terima kasih Miss dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kita next ya. Ternyata kasus ini terlalu banyak yang terjadi. Oleh sebab itu, ya, kasus-kasus yang ini nih pastinya dilatar belakangi oleh banyak masalah ya, betul enggak? Nah, banyaknya masalah sebenarnya yang masalahnya adalah ipteknya atau yang menggunakan iptek itu. Menurut kalian? Yang menggunakan iptek itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu iptek? Nah, di sini Miss kasih gambaran dulu. Sebelum kasih gambaran apa itu iptek, yang pertama, iptek itu adalah anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan. Kenapa anugerah Tuhan? Karena berdasarkan Kejadian 1 ayat 28. Perhatikan ya. Kejadian 1 ayat 28 menjelaskan tentang mandat budaya. Di dalam ayat Alkitab ini menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan manusia bisa memanfaatkan, mengembangkan, dan memelihara apa yang ada melalui yang di sekitar kita, alam ini, ya. Apa perannya iptek sebagai anugerah Tuhan? Nah, ini harus diingat bahwa iptek itu sebagai sarana. Jadi kalau sebagai sarana harus diapakan? Dikembangkan, memakburkan, dan memajukan. Sehingga manusia diberikan apa sama Tuhan? Akal budi. Jadi kalau kita punya akal budi, ya itu tadi kreativitasnya kalian. Ada yang dalam bentuk video, konsep, ya, infografis, untuk bagaimana mengembangkan iptek yang kita gunakan. Supaya sama-sama bisa punya potensi yang bisa dimanfaatkan dalam teknologi mereka masing-masing. Nah, apa itu iptek? Iptek itu adalah ilmu yang dimana memberikan informasi dari segala bidang. Ya, ilmu yang memberikan informasi segala bidang. Sehingga ilmu ini punya manfaat. Manfaatnya adalah apa? Dia mempermudah, dia bisa menyelesaikan masalah,
dia bisa mengoptimalkan usaha manusia dan bisa berkomunikasi. Nah, kalau bisa berkomunikasi, dampaknya ada. Dampaknya ini nih. Ada positifnya, yang dimana iptek itu meringankan apa? Berbagai masalah yang dihadapi manusia. Tapi bukan menyelesaikan masalah. Itu harus diingat. Yang berikutnya, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang berikutnya, mengurangi pemakaian bahan alami yang dimana semakin langka. Banyak ya orang menyalahgunakan bahan-bahan alami ini yang sehingga merusak ya keadaan lingkungan kita. Dan iptek ini bisa membawa seseorang itu lebih berkembang dan modern. Negatifnya apa? Ada unsur apa? Negatifnya merusak apa? Moral. Orang semakin apa? Malas. Dan yang berikutnya? Iya, manusia tergantung dan hubungan sosialnya menjadi apa? Rusak. Karena orang lebih banyak apa? Ini nih. Ya, sampai-sampai orang bilang tugas ada di handphone. Oke. Next ya. Nah, apa pandangan Alkitab? Yuk, kita hafal sama-sama. Kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan dalam permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang pintar sebenarnya, orang yang berpengetahuan. Tetapi orang yang berpengetahuan itu harus apa dia? Orang yang berpengetahuan harus apa? Mempergunakan apa sih sebenarnya? Iya, mempergunakan ilmu dan teknologi yang berkembang dari ilmu itu yang dimanfaatkan. Namun harus diingat, ada pengembangan diri dan pemanfaatan iptek dengan baik. Bisa mengerti ini anak-anak? Nah, kalau begitu kasus-kasus yang kalian temukan dari beberapa kasus, ya, cenderungnya orang bisa melakukan kesalahan itu karena apa? Orang bisa melakukan kesalahan itu karena apa? Menurut kalian? Apa yang menyebabkan orang itu bisa salah menggunakan iptek? Pengaruh. Pengaruh apa? Dari orang lain. Pengaruh dari orang lain? Pengaruh perkembangan zaman? Dan apa? Menurut kalian, kenapa sampai banyak masalah yang terjadi dengan penyalahgunaan iptek? Iri hati? Bagi saya, orang yang tidak bisa bertanggung jawab menggunakan iptek yang sekarang ini berkembang dengan teknologi, salah satunya handphone ini ya. Bagi saya karena dia tidak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, pastinya apa? Pastinya apa kalau kita takut Tuhan? Pasti kita itu tidak melakukan kesalahan. Begitu enggak? Nah, oke anak-anak, sekarang kita refleksi diri. Ya, saya siapkan ini kertas, refleksi dirimu yang menjadi komitmenmu. Ya. Apa yang harus kamu lakukan dalam menggunakan iptek? Silakan. Tulis komitmenmu. Apa yang harus kamu lakukan dengan iptek? Komitmen. Nih. Silakan. Lalu ditempelkan di sini ya komitmennya kita bersama. Komitmennya itu berhubungan dengan ini. Ya. Silakan. Apa komitmenmu dalam menggunakan ini? Apa yang harus kamu lakukan? Silakan ditempel kalau sudah. Tulis nama. Komitmen itu bisa sikapmu, janjimu. Apa sih yang harus saya lakukan? Ya, lanjut.
Bagus. Siapa lagi? Ayo lanjut. Lanjut. Iya. Racun makanan. Iya. Oke. Kalau sudah, saya membaca salah satu komitmen kalian, ya. Mari. Oke. Saya baca Dan ini komitmen kalian. Dari komitmen ini, saya baca salah satunya ya. Ternyata komitmennya adalah pertama, saya tidak akan menyalahgunakan internet untuk hal yang tidak pantas. Saya akan membatasi waktu penggunaan elektronik saya. Tepuk tangan dong. Yang berikutnya, Patrick, saya akan menggunakan iptek dengan baik dan benar sesuai kebutuhan yang saya perlukan. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Ini Virginia, menjadikan teknologi sebagai alat yang berguna dan menggunakan teknologi dengan baik agar tidak merugikan siapapun. Tepuk tangan. Oke, saya akan menguji kalian. Saya minta kalian, saya kirim di WA ya. Ini ada tes. Perwakilan dari masing-masing kelompok aja. Ya. Saya sudah kirim linknya. Masing-masing kelompok. Ya, ini kalau temannya belum datang, ayo bantu. Dari satu kelompok satu. Ayo. Sudah diwakili sama teman satu orang. Dua menit lagi. Sudah selesai. Oke. Di sini sudah masuk beberapa. Oke, perhatikan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah
Ya, duduk aja. Oke, jawabannya adalah J. Benar sekali. Ya. Yang kedua, jawabannya ini. Benar? Benar. Ya. Yang ketiga, pertanyaannya, jika iptek dipandang sebagai anugerah karunia Allah. Iya, rasa syukur. Oke, betul. Yang berikutnya, mengapa iptek dianggap penting bagi perkembangan peradaban? Jawabannya adalah ini. Karena iptek memungkinkan manusia memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas. Berikutnya, secara umum iptek singkatan dari ilmu teknologi. Yes, lanjut. Nah, yang berikutnya, konten pornografi menurut ajaran Kristen berbahaya tidak bagi remaja? Berbahaya karena melanggar apa? Pikiran, hati, dan betul. Ya, sama-sama. Kalau yang ini Amsal 1 ayat 7, prinsipnya apa Pak Iptek? Dan oke, betul sekali. Terakhir, kalau misalkan menyebarkan kebencian hoax dan menyontek dalam ujian menunjukkan apa itu? Bagaimana suaranya? Bagaimana? Ya. Remaja tersebut mengkhianati sumber ilmu atau Allah dengan melanggar prinsip kasih dan kejujuran. Oke, ada yang mau kasih pendapat enggak anak-anak? Ini sangat penting sekali kasus ini, ya. Menurut kalian kalau ada anak remaja seperti ini kan bisa melalui apa? Historis ya. Ada juga melalui apa yang sering dipakai anak remaja selain itu ChatGPT, menurut Gemini. Nah, menurut kalian hal ini bahaya enggak sebenarnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau kasih pendapat? Apa sih yang harus kita lakukan dengan bahaya yang ini nih? Siapa yang mau kasih pendapat terakhir? Siapa yang mau menjawab? Apa yang harus kita lakukan? Silakan. Kenji, apa yang harus kita lakukan terkait dengan yang ini? Anak remaja harus bikin apa? Mengandalkan Tuhan dalam semua kegiatan atau yang kita lakukan. Berarti kita harus apa? Harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan duniawi. Dan ya, tawaran duniawi. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ada yang lain mau kasih pendapat? Apa yang harus kita lakukan? Intinya kita harus takut Tuhan. Oke. Nah, saya berharap apa yang kita pelajari hari ini anak-anak lebih bijak menggunakan apa? Teknologi dengan baik. Semoga proses kita di hari ini lebih baik menggunakan iptek dan terlebih kita semakin takut akan Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita, Miss berharap apa yang kita pelajari di hari ini mengingatkan kita sesuai dengan Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan ingat, permulaan pengetahuan itu kita dituntut untuk tetap selalu apa? Tetap selalu apa kalau takut akan Tuhan? Jujur. Apalagi? Selain jujur apa? Apa? Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Selain mengandalkan Tuhan adalah apa? Tidak merasa diri paling benar. Ya, kita harus berusaha menjadi diri yang melalui iptek. Biarlah apapun yang kami lakukan bersama, kami diingatkan untuk kami bertanggung jawab terhadap iptek yang berkembang sampai saat ini. Dan kami sebagai anak muda ketika melihat banyak penyalahgunaan iptek, kami bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dan kami tidak gampang terpengaruh dengan berbagai macam masalah yang terjadi yang membuat kami tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seluruhnya siap. Beri salam kepada Miss. Terima kasih Miss Vina. Shalom. Terima kasih, tepuk tangan.